Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf, sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang, ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Wah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabila ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman, benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau di zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang, gitu kan? Oh, ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik, berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi? Ini subhanallah, ini benci doa itu namanya? Ajib, sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan? Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama, teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah sama Allah, teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 mazhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajarannya tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama,
Ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian, bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umroh, yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ, coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab, hukumnya kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Salafi dan Wahabi. Dulu nama kelompok ini adalah Wahabi, dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Kok tidak disebut Muhammadiyah? Banyak kelompok aliran tidak disebut dengan namanya, tapi nama ayahnya atau kakeknya. Jadi kawan tuh berang, nama kami kelompok Muhammadiyah sebab imam kami Muhammad bin Abdul Wahab. Anda salah, Anda tidak mengerti namanya. Apa jawabannya? Gampang. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Syafi'i itu njitnya. Terus kok disebut Syafi'i? Sebab nama Muhammad dan Idris sudah banyak. Nanti disebut Thariqat Muhammadiyah, Thariqat Idrisiyah. Nah, itu rahasia tuh. Kenapa nggak disebut Idrisiyah? Belakangan jadi sebuah Thariqat. Waktu di Mesir ketemu, ya banyak. Alhamdulillah kami dapat ijazah, 2 ijazah Thariqat Idrisiyah. Ya. 1 ijazah tabarruk, 1 ijazah talqin zikir. Zikirnya sederhana. Ya, la ilallah 4 kali, 3 kali habis sholat dengan bacaan yang khusus. Selesai. Ya, Thariqat sahlah. Imam Ghazali beliau menulis kitab Al-Mustasfa, ya. Sorry, kita belum selesai ya. Pindah, pengen cepet selesai. Historis dulu. Muhammad bin Abdul Wahab basicnya adalah Hanbali, tapi secara pribadi dia membaca karya-karya Ibnu Taimiyah tanpa talaqi. Namun untuk kitab hadis beliau talaqi kepada seorang sufi ahli hadis di Madinah asal India, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Muhammad Hayat As-Sindi itu mursyid Tarikat Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab pernah berinteraksi dengan mursyid, maka beliau tidak akan pernah mensyirikkan tarekat manapun. Beliau hanya mengkritisi amal-amalan. Lalu terjadilah kebangkitan Wahabi 3 kali, muncul kalah oleh Turki Utsmani, muncul kalah, yang terakhir menang. Maka bangkitlah negara Al-Suud generasi ketiga. Nama Wahabi berdarah-darah akhirnya diganti dengan nama Salafi. Gitu. Kira-kira begitu. Ya. Namun beberapa ulama kita berusaha untuk husnuzan. Wahabiyah adalah aliran dakwah, kira-kira gitu. Oke? Jadi itu historisnya. Bahwa nama Wahabi itu berdarah-darah, tertulis dalam sejarah umat Islam, tertulis dalam sejarah Barat. Sebab gerakan Muhammad Wahab itu dibiayai oleh Al-Suud. Al-Suud dibiayai oleh Inggris. Itu sejarah fakta yang tertulis dalam banyak buku. Cuma kawan-kawan itu tidak percaya. Dianggap itu memfitnah. Mereka tidak baca, dianggap memfitnah.